Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatasabbihu ala ma fa'altum tadilun. Amma ba'du. Matur nuwun Bu Nur Fatwa untuk undangannya. Terima kasih Mas Koyu yang membajak saya. Sebenarnya saya kesini mau tulan, tiba-tiba disampaikan jadi materi. Nggak ngerti ada acara ini. Nggak apa. Pertama saya buka dengan tadi itu surat Al-Hujurat. Jadi Al-Quran sendiri sebenarnya sudah memberi peringatan tentang para petugas kita, para wartawan, para pegiat yang menyebarkan informasi. Jadi tadi coba saya pakai itu untuk mengingatkan kita bahwa apapun yang kita sebarkan atau yang kita informasikan punya tanggung jawab, punya ancaman. Islam itu apa orang yang non Muslim? Muslim semua ya. Jadi kita mengingat-ingat. Kira-kira artinya gini. Jadi tadi itu kalau ada orang yang beriman, hai orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, ini sebenarnya kan tidak ada medsos, membawa suatu berita. Sekarang baik di medsos maupun langsung, maka periksalah dengan teliti, atau yang sering disebut tabayun, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Jadi apapun, ya tidak hanya di medsos. Sejak dulu, kalau saya cara main medsos memang ini kan sebenarnya hanya merubah kebiasaan dari konvensional kepada media digital. Tapi intinya sama, dari dulu intinya sama, menyebarkan berita. Kalau sekarang medsos, nek dulu MC udah cocok, lebih cepat kan ya. Tetapi itu tadi kita harus katakan terkait dengan literasi digital ini, pemahaman literasi ini kan. Kalau pegiat medsos punya tanggung jawab untuk menyampaikan, melatih, mengadvokasi kawan-kawan adik-adik kita yang menggunakan media sosial untuk menjadikan media sosial itu bermanfaat untuk sebuah kaum. Karena apa? Karena media sosial dan media yang lain sebenarnya tergantung memakainya. Kalau dulu media-media warung, ngobrol di warung itu mengerikan juga kalau kita tidak mengerti itu. Apalagi sekarang dengan klik itu sudah bisa mengguncang psikologi orang, pikirannya. Itu membahayakan kalau kawan-kawan pegiat literasi digital, ini kan judulnya literasi ya. Jadi harus menyampaikan memberikan advokasi, memberikan pendidikan terhadap para pengguna. Karena ancamannya di beberapa ayat Al-Quran tentang penyebar berita itu luar biasa sebenarnya. Jadi ojo main-main para penyebar berita itu. Makanya paling tidak kalau kawan-kawan mengatakan, saya tadi di diskusi sama saya ini, ada berita itu, penyebar berita ini ada yang negatif, positif. Saya katakan sebenarnya berita itu tidak ada yang negatif dan tidak ada yang positif. Pemahaman saya sejak dulu, berita itu independen. Negatif positif itu yang memaknai, asal kemudian kita tidak melakukan hoax, tidak melakukan pemberitaan yang tidak sesuai fakta. Makanya kalau dulu di wartawan teman-teman mesti ada cover boxnya, hak Jawa harus dilakukan. Jadi sebenarnya tidak ada berita negatif, berita positif tidak ada.
berita itu independen yang memaknai menjadi negatif dan positif karena berdasarkan pemikirannya, berdasarkan apalagi persoalan berkaitan dengan pemerintah. Wah, ini orang hukum iki gitu saudara. Kemudian kita kritik kebijakannya yang tidak pro publik. Dikira karena kita dukung, dikira negatif. Padahal enggak juga. Yang saya lakukan sejak dulu, meskipun saya dukung, saya tetap kritik. Kalau yang kritik saya karena dukung, saya malah ya negatif juga, karena tidak sesuai yang diinginkan orang yang membaca. Makanya saya ajak bareng-bareng, hari ini ada kopdar. Ayo kita buat apa ya sehingga kita hari ini mudah-mudahan ada RTL-nya, ada ngobrol 40 harian kalau istilahnya selapanan kok. Selapanan, ayo kita buat apa ya di Pekalongan, lihat potensinya, apa kemudian mau fokusnya ke apa. Saya ingin hari ini sebagai momentum untuk bersama-sama kaum media sosial membangun literasi. Kalau apakah kita mau menjadikan perpustakaan kajian itu, sebenarnya perpustakaan kajian itu cukup lengkap, bacaan-bacaannya cukup lengkap. Kalau yang dari buku-bukunya yang dulu sejak 98, buku-bukunya Marx, Gramsci itu tidak ada, sekarang ada juga. Kalau dulu zaman saya nyari buku-buku itu Malaka Madilog itu susah, sekarang laku banget. Dulu zaman saya pegang buku Madilognya mau coba metan gitu, mau dicegah polisi. Sekarang sudah bebas, dijual di online. Biar larang banget ya. Sebenarnya keterbukaan ini kesempatan teman-teman merubah kondisi bangsa, kondisi masyarakat, kondisi bahwa kemerdekaan hak setiap insan, bukan setiap bangsa lagi, setiap insan, setiap manusia dijamin undang-undang dasar pasal 8F misalnya. Ini hari ini kan lucu banget, aparatur kemudian menangkap orang aktivis media sosial dengan dasar karena buku-buku yang dibaca. Kan mundur banget hari ini. Nah ini kesempatan kawan-kawan di sosial ya itu menyampaikan itu, kebenaran itu. Kemarin sama Bu Sinta sendiri yang sepuh sudah didorong kursinya sampai ke Mabes Polri untuk menyampaikan kemerdekaan pendapat. Sama pendapat kok diukur dari buku-buku yang dibaca, kan lucu kan? Kayak biar meneh gitu. Nah ini teman-teman, ayo kita berbanyak literasi, banyak membaca, apapun, paling tidak kalau ada diskusi itu, kalau kemudian di depan ada diskusi bisa. Saya lihat kalau diskusi itu lihat oleh Dono ribut gitu. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Ayo kita bareng-bareng, ini anak senior saya ini kan bisa membimbing adik-adiknya ini. Ada senior saya, jadi saya membimbing. Medsos itu, kalau saya orang-orang tua itu kan banyak itu curhat tentang anak-anaknya yang sekarang ada suka medsos itu. Bagi saya medsos itu bagus. Bagi saya sampaikan cuma bagaimana memanagenya. Hari ini kalau kacamata kita medsos buruk, medsos itu jelek, kita akan ketinggalan. Kita dibablas kalau ngomong belum kali. Itu keniscayaan, medsos itu jangan dilarang. Keniscayaan, cuma bagaimana kita sebagai pihak mengedukasi masyarakat awam itu. Ini juga perlu dilakukan. Tidak hanya sebagai penyebar berita, cuma juga sebagai edukator, memberi edukasi. Apa sih? Dan juga kawan-kawan itu yang misalnya diberitakan mau beri jawab, kalau kata Mbak Kasita tadi inbox ini jawabnya, silakan. Dan jangan lupa hati-hati terhadap kejadian ini. Dulu saya ingat saya ngamuk sama Suara Merdeka dan Radar ketika di Calon ada kejadian pemerkosaan. Dibuat berita, anaknya masih di bawah umur, difoto, ditampangin, wajahnya kelihatan aku ngamuk dulu.
Ini teman-teman juga pegiat media sosial yang suka menjual berita itu hati-hati terhadap hal-hal tertentu. Apa namanya misalnya persoalan lelang wedok, nah kalau perhatian ini 4 saksi loh. Dengan ketika memberitakan itu wajahnya dipampangke ancaman, padahal kejadian itu agama ini saksi itu dipapak itu hati-hati. Jadi yang agak-agak itu hati-hati. Makanya edukasi terus meningkatkan, sering diskusi itu penting pasti sebenarnya. Dari adik-adik di usianya kan ada yang jauh, ada senior, ada yang masih muda. Apalagi ngomong tentang potensi, saya paling suka lihat medsos itu yang makan-makan itu. Wah, ternyata ono soto enak itu sebenarnya itu kabar itu. Lalu Mas Bayum, kawan-kawan kita mau lagi diskusi atau lanjut mau nonton hiburan di bawah sambil makan, sudah ada hiburan, ada andong dan artisnya. Kalau ini berbagus silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturun bahasa barat boleh plus lebih. Jadi memang penggiat medsos ini tidak hanya sekedar sharing informasi ya, tapi kita perlu memberikan edukasi yang baik pada masyarakat. Nah, agar fungsi-fungsi ini dengan berjalan baik ya, kita sebagai penggiat medsos harus kuat literasinya. Kita harus meningkatkan literasi kita. Tadi ada tawaran dari Pak Kiai Safarun untuk ya gimana kita membangun penggiat media sosial di kabupaten ini untuk memperkuat itu. Ya, salah satunya tadi ya Pak, sebagai khas Pekalongan dari Selapanan atau apapun. Kalau tempatnya di sini siap ya. Siap. Nah, syukur-syukur Ibu Haji Nur Fatwa kayaknya sih memfasilitasi itu kan, siap memfasilitasi semuanya lah. Ya. Nah, kayaknya cocok ini kalau bisa terwujud. Tapi monggo teman-teman silakan bisa diskusikan. Kami persilakan ya buat teman-teman yang ingin menyampaikan. Tidak saya batasi lah, sama Romen. Tapi untuk awal mungkin 3 nanti kita diskusikan. Silakan kami bisa. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu Hajah Nur Fatwa. Nama saya Dono Mari. Kebetulan saya aktif di literasi bersama dengan Yayasan Omasino Sogan, membantu Pak dosen Ibu Tahwandi di dalam kegiatannya menyebarkan literasi sastra dan budaya, khususnya sastra bahasa Indonesia. Nah, di sini saya juga aktif di media sosial, salah satunya infokota.online, dibantu sama rekan-rekan termasuk juga Mbak Kaji Masitoh itu. Amin. Iya, kami lebih banyak ke literasi tentang bioteknologi sama seputar perpustakaan seperti itu Bu. Kalau di medianya itu hanya fantasi aja, tambahan-tambahan info kepada sosial. Nah, selama ini kami sudah menyelenggarakan banyak kegiatan semacam kayak podcast, diskusi dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang kurang bisa kami sentuh. Misalnya kami mendatangkan DPR ke dalam podcast itu untuk melakukan kajian sesuai dengan bidangnya. Misalkan komisi A, apa yang perlu dikaji, diulas, diangkat. Nanti itu akan dibahas berdasarkan sudut pandang keahlian masing-masing. Jadi misalkan ada pihak DPR datang, nanti ada pihak ahli sastra datang atau ahli budaya datang. Misal kami sebagai pegiat sosmed itu sebagai host. Nah, isu-isu apa yang sedang trending yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat itu kiranya perlu diangkat. Sejujurnya kami kesulitan akses Bu, karena mungkin saya masih pemula ya. Apakah nanti tempat ini bisa dijadikan tempat untuk siaran ke depannya? Iya, ke depannya nomor 2 ya Pak, siaran itu kan membutuhkan listrik Pak, sama kuota untuk tayang. Nah itu kadang-kadang kami kehabisan kuota pada saat nyuting gitu. Itu yang ketiganya juga kami butuh dukungan akses Bu. Itu seperti itu. Usulan dari kami mungkin bisa ditanggapi atau di pending seperti apa ya. Mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Nahya. Ya.
Mas Yosef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, saya Akhir Pranoto. Saya alumni Komisi KKP di Kabupaten Bogor. Jadi kalau Mas Ibu saya ingin kenal karena saya memiliki data sejaknya juga se-Indonesia, khusus untuk anggota yang aktif. Saya aktif sebenarnya. Kalau Mas Saparong menyatakan senior, saya dulu ikut Mas Saparong di anak school sama dengan Mas Burhan tahun 2000-an ya salah. Kita ada Latif Foundation ya. Saya bergerak di literasi itu sudah lama, jadi saya terakhir koordinator forum Taman Baca Masyarakat yang sekarang masih ada. Dan juga saya di KPU yang karena saya bagian humas, saya menulis buku dari teman-teman. Sejak itu saya menulis tentang melukis potret demokrasi di Kabupaten Pekalongan di Kota Santri. Kemudian tingkat Jawa Tengah juga menembus tapal batas pengabdian begitu. Kemudian ada satunya lagi menulis tentang COVID. Jadi karena waktu itu COVID pertama kali kita mengadakan pemilu dan pemilihan. Dan itu cukup banyak informasi akses kan. Banyak pejabat di kabupaten yang seperti itu dan sebagainya. Saya nulis tesis saya terakhir selisih tentang manajemen konflik pemilihan wakil bupati tahun 2020 waktu itu. Jadi saya di dalamnya. Kalau yang kemarin saya di dalamnya karena saya hanya melihat saja. Saya ingin memulai dari apa ya? Literasi itu kan sebenarnya kalau saya lihat komisi itu kan pemerintahan. Dalamnya banyak bidang yang dibawa yang hampir 10 atau 15 lah. Ada bidang pertahanan, ada bidang pemberdayaan masyarakat, pendudukan dan sebagainya, termasuk komunikasi. Nah, saya berharap ini menjadi yang dilontarkan oleh Mas Koyo. Ini saya juga teman kenal di forum Bintek kemarin, kita kenal dan sebagainya. Berlanjut Mas Koyo. Jadi kemarin kita sempat nulis, kita juga nulis tentang Bintek kaitannya dengan kelokalan. Nah, saya berharap tadi yang disampaikan Mas Handono ini cukup benar. Saya cuma kadang berpendapat menjadi semacam mediator gitu, sama untuk misalnya ada suatu hal gitu. Karena memang informasi publik itu harus disampaikan gitu kan. Karena saya tahu betul itu aturan atau termasuk Pak Mas Ito. Nah, kita sama-sama tentang hal-hal tentang pemilu dan pemilihan. Jadi saya punya bukunya, bahkan buku-buku yang secara statistik kemarin saya dilepas gurunya Mas Handono, Mas Ibu tadi. Saya sampaikan, saya tidak hanya statistik, tapi kajian di lapangan yang saya lakukan pada saat itu. Pertanyaan saya, mudah-mudahan forum ini menjadi jembatan gitu. Karena ada beberapa anggota Dewan DPRD yang ada di dapil 13, selain itu kan ada beberapa yang di komisi B, komisi dan sebagainya, komisi A dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan Pantura lah, kalau Batang, Kalongan dan Pemalang ini bisa mengakses itu, karena informasi literasi itu kan bagian dari bisa mengakses. Mudah-mudahan ini langkah awal kan seperti itu. Karena kalau tadi yang disampaikan Mbak Master kan etik jurnalistik gitu kan. Tapi sekarang masyarakat bisa mengakses semuanya, tidak dibatasi itu. Tadi benar yang disampaikan Mas orang itu. Jadi masyarakat bisa tinggal bagaimana dan makanya saya sepakat kemarin dengan Mas Burhan. Kita kan kalau kebaikan itu diorganisir, jadi watabayun gitu kan. Kemudian yang jelek-jelek ini sudah berjalan ini. Nah, kita menangkannya bukan menangkan seperti itu, tapi menangkannya adalah atau menangisnya ya yang baik-baik kita sampaikan. Tadi kalau masalah jalan, saya juga kenapa sih misalnya saya ke desa ke KJ terus tuh hampir 5 tahun kalau saya ke KPU itu kan rusak, sekarang diperbaiki. Mana ada kemudian yang mengapresiasi, kan tidak ada. Adanya kalau tidak masih jeglong-jeglong gitu loh. Jadi kita harus berimbang. Bukan sama bilang gitu, saya itu juga tahu misalnya itu pakai APB provinsi apa APBN, kalau ditanya itu harus anggaran negara, mana nih jalan-jalan anggaran negara, mana yang jalan-jalan anggaran daerah.
masyarakat tidak tahu. Saya kira itu Bu, ini sifatnya mungkin saya hanya masukan saja. Mungkin ini bisa digerakkan lagi untuk masyarakat itu bisa memfilter dan menyaring lah informasi-informasi yang sebetulnya sudah dapat gitu. Kadang mungkin yang agak berani seperti Mas Handono, saya yang menyimak kemarin kalau masalah itu saya sempat dibeli beberapa teman karena kadang orang itu kapasitas siapa yang bilang kapabilitasnya kira-kira begitu. Kalau saya zaman KPU ya dikejar wartawan terus, tapi sekarang kan tidak, kira-kira begitu. Sekarang ini pada dua dikejar, besok mungkin tidak. Kali makanya ini memanfaatkan yang masih menjaga. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dosen ya, bisa maju Mas. Desain media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati.